Nah, taib. Berikutnya, yang ketiga, di antara pondasi rumah tangga agar tidak mudah kandas di tengah jalan, ya, adalah melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan kita. Islam sudah mengatur itu. Islam sudah mengatur bagaimana kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri, apa hak pasangan kita, itu sudah diatur. Islam ini komplit, sempurna. Tidak ada satu pun permasalahan yang tidak dibahas dalam agama Islam. Makanya dalam athar Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah wafat meninggalkan kami, tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Sudah dijelaskan semuanya. Nah, termasuk bagaimana kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri, itu sudah dibahas. Jadi Islam sudah memetakan. Dan ini harus kita pahami masing-masing dan harus kita amalkan. Kalau kita ingin bahagia, maka kita harus mengamalkan aturan agama Islam, termasuk aturan kewajiban suami dan apa kewajiban istri. Itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Dan ini lebih penting daripada pondasi yang kedua tadi. Kalau pondasi yang kedua itu ilmu, teori. Kalau pondasi yang ketiga, ini soal praktek. Terkadang kita secara teori mungkin mahir, bisa, ya, bahkan ada sebagian orang itu masya Allah dia adalah motivator, ya, selalu ikut seminar, ya, apa namanya juga parenting. Tapi begitu, ya, dalam praktek ternyata nol, jauh. Maka ilmu yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekannya. Praktekkan. Kalau kita sudah tahu, praktekkan, amalkan. Percuma kita tahu tapi nggak mempraktekkan. Ya, di antara contoh saja. Ini tidak semuanya kita bahas karena membahas tentang kewajiban suami, kewajiban istri ini panjang. Contoh saja, kewajiban suami. Apa? Kewajiban suami di antaranya satu, cari nafkah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang memberi nafkah, hendaknya orang, ya, suami memberi nafkah sesuai kemampuannya. Surat At-Talaq ayat 7. Ya, ini kewajiban. Dosa kita sebagai suami kalau tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yakun. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Dan sebagian orang, ya, pengacara, pengangguran banyak acara, luntang-lantung nggak jelas. Bahkan kadang ada, ya, mungkin untuk hobinya atau untuk acaranya dia melalaikan tanggung jawabnya kepada suami, kepada istri dan anak-anaknya. Dosa, ya, dosa. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya kewajiban suami adalah mendidik istri, mendidik anak dengan pendidikan agama. Menggandeng tangan istrinya, tangan anaknya menuju surga Allah SWT. Membentengi dan melindungi mereka dari api neraka Allah SWT. Dan ini yang paling berat. Tugas suami, tugas ayah yang paling berat itu bukan cari nafkah. Kalau cari nafkah mudah, ya, orang nggak lulus SD pun bisa cari nafkah. Tapi membimbing istri, membimbing anak, ini nggak semua orang bisa. Ya, hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa sukses dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum.
ajari mereka, didik mereka. Ya, karena istri kita, anak kita bukan cuma butuh makan dan minum, pakaian, mainan, tidak. Hiburan, tidak. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu bimbingan, pendidikan, supaya kita bisa masuk surga bersama. Itu reuni terindah tatkala kita bisa ketemu lagi dengan keluarga kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi para suami, gandeng istri kita, anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nasihati mereka, bimbing mereka, didik mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian di antara kewajiban suami juga adalah memperlakukan istri dan anak-anak dengan baik, berakhlak baik. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama keluarga, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga. Jadi Nabi menjadikan patokan akhlak yang baik itu kalau kita baik sama keluarga. Orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik sama keluarganya, kata. Jadi patokan akhlak yang baik itu kalau kita baik sama keluarga. Kenapa? Kenapa kok Nabi menjadikan patokan akhlak yang baik itu sama keluarga? Jawabannya, karena akhlak kepada keluarga gak bisa acting. Watak asli pasti muncul. Kalau kita ketemu sama teman kita nih di majelis taklim, atau ketemu sama tetangga, teman, itu bisa acting, Pak. Karena cuma ketemu sebentar. Ya, bentar. Wow. Sehingga terkesan apa? Baik, ramah, dermawan. Tapi sama keluarga, oh nggak bisa acting, capek. Watak asli pasti muncul. Betapa banyak orang sama temannya baik, sama tetangganya baik, begitu sama keluarganya kasar. Ya, begitu masuk rumah, kucing aja kabur dari dia. Ya, takut. Ya, sampai ada sebagian istri atau sebagian anak itu kalau bapaknya pergi, mereka bareng mengatakan alhamdulillah. Wah, ini repot ini kalau sudah seperti itu. Ya. Nah, jadi patokan akhlak yang baik adalah, makanya perlu diusulkan itu kepada bagian kepolisian, mungkin siapa yang punya link. Biasanya surat rekomendasi kelakuan baik itu biasanya minta rekomendasinya ke kepolisian. Harusnya mungkin diusulkan, nggak apa-apa minta rekomendasi ke kepolisian, tapi tanda tangannya istri dan anak-anak kita. Iya. Kenapa? Karena kalau kepada polisi mana tahu tentang bagaimana perlakuan kita, di bagaimana akhlak kita. Ya paling akhirnya main duit, ya pokoknya kelakuan baik gitu. Ya, itu. Yang paling tahu tentang kita itu adalah istri dan anak-anak kita. Insya Allah ini kalau dipraktekkan akan jarang keluar ya, surat kelakuan baik. Nah. Baik, selanjutnya kewajiban istri. Istri juga di dalam agama Islam diatur punya kewajiban-kewajiban juga yang tidak kalah pentingnya. Karena hak suami itu sangat besar. Ya. Ibu-ibu tolong diperhatikan, hak suami sangat besar. Suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri. Nabi SAW mengatakan kepada seorang wanita, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena dia adalah surga dan neraka. Apa maksudnya? Suami itu adalah surga dan neraka bagi seorang istri.
Artinya kalau istri berbuat baik kepada suaminya, membahagiakan suaminya, taat kepada suaminya, itu akan mengantarkan dia menuju surga. Sebaliknya, jika istri membangkang kepada suaminya, suka menyakiti suaminya, ngelawan suaminya, maka akan mengantarkan sang istri menuju neraka. Makanya suami adalah surga dan neraka bagi istri. Bahkan saking besarnya hak seorang suami, Nabi SAW pernah menggambarkan haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun fala hisabha ma addat haqqa. Hak seorang suami terhadap istri itu, andaikan suami punya borok. Tahu borok nggak? Bahasa Sundanya apa? Borok. Borok, luka-luka yang ada nanahnya, yang ada itulah luka-luka borok yang punya nanah, punya darah itu. Andaikan suami punya luka tadi yang mengeluarkan darah, yang mengeluarkan nanah, kemudian diisap oleh istrinya, istri belum menunaikan hak suami. Menunjukkan betapa besarnya haknya suami. Sampai digambarkan seperti itu. Tapi itu gambaran ya, jangan dipraktekkan beneran. Nanti antum punya borok suruh jilat misalkan, jangan. Itu cuma menunjukkan betapa besarnya, gambaran betapa besarnya haknya suami. Maka seorang istri punya kewajiban, satu, taat kepada suami dalam hal-hal yang bukan maksiat. Dalam hal-hal yang bukan maksiat, wajib untuk ditaati. Makanya tadi sudah kita sampaikan tentang hadis 4 kunci bagi seorang istri ingin masuk surga adalah 1, menjaga sholat, puasa, menjaga farji, dan taat kepada suami. Wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami, dengan catatan selama bukan dalam hal maksiat kepada Allah. Kalau istri diperintahkan oleh suaminya untuk melakukan maksiat, nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Kalau misalkan suruh copot jilbab misalkan, nggak boleh ditaati. Kalau misalkan disuruh untuk berhubungan badan tatkala kondisi haid, nggak boleh ditaati. Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hal-hal yang bukan maksiat, wajib ditaati. Suami memerintahkan istri untuk pakai jilbab, wajib. Itu perintah Allah. Suami nggak memerintah aja wajib. Apalagi kalau suami memerintah. Baik. Suami nyuruh bikinin kopi, wajib apa enggak? Wajib. Cinta kopi kayaknya tuh. Ya, wajib. Karena itu bukan maksiat. Jadi perintah suami kepada istri itu 1, kalau itu ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah, wajib. Jelas. Kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, haram untuk ditaati. Kalau nggak ada perintah tapi nggak ada larangannya, itu bukan maksiat, wajib ditaati. Ya, wajib untuk ditaati. Karena bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang saya ingatkan juga adalah ketika suami mengajak istri untuk urusan ranjang. Itu wajib ditaati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza da'ar rajulu ahlahu ila firashi fa'abat an taji'a la'anathal malaika hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu dia enggak mau tanpa alasan yang syar'i, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Kenapa? Ini perlu diperhatikan. Kelihatannya sepele tapi ini masalah besar. Kalau ini masalah yang nggak penting, nggak mungkin Nabi SAW sampai menekankan seperti ini. Ini masalah penting. Betapa banyak suami terjatuh kepada perselingkuhan gara-gara
istrinya tidak memenuhi ya kebutuhan syahwat suami. Maka hendaknya hal ini juga diperhatikan oleh para istri. Ya, selama tidak ada hal yang alasan yang mendesak, ya hendaknya ya memenuhi kebutuhan suami. Karena kalau suami memiliki gejolak syahwat, apalagi syahwat laki-laki lebih besar daripada wanita. Makanya laki-laki dalam Islam jatahnya berapa? Ini jatah loh ya. Belum tentu mampu juga, tapi jatahnya boleh bagi suami memiliki 4 istri. Kalau perempuan kan enggak, cukup 1 aja. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa laki-laki itu syahwatnya lebih besar daripada perempuan. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, terkadang kita menganggap hal ini masalah sepele, padahal ini masalah yang besar. Betapa banyak keretakan rumah tangga gara-gara masalah ranjang juga. Maka harus diperhatikan, taat kepada suami dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah SWT. Yang kedua, di antara kewajiban bagi para istri juga adalah ya berusaha menyenangkan suami dengan tampilannya, dengan dandanannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, ayyun nisa'i khair, wahai Rasulullah, wanita mana yang paling baik itu? Kata Nabi, allati tasurruka idza nadharta ilaiha, yang menyenangkan kamu kalau kamu memandangnya. Yani menyenangkan suami kalau dipandang. Maksudnya menyenangkan suami tatkala memandang itu bagaimana? Dia senyum, suaminya pegel kerja disambut dengan senyuman. Insyaallah itu pegel-pegelnya hilang tuh, gitu kan? Dengan dandan, ya pakaian yang bersih dan yang menggoda, itu hilang itu, ya pegelnya. Tapi beda kalau misalkan ini capek habis kerja seharian, ya baru pulang langsung diomelin misalkan, ya sudah gitu belum mandi lagi. Nah, kadang-kadang sebagian, mohon maaf tidak bermaksud tapi ini fakta, sebagian istri ya berdandannya salah jurusan. Pas lagi ada acara nikahan atau apa, masya Allah bersolek, berdandan, wangi. Begitu sama suami, ala kadarnya, ya pakai daster sudah paling spesial kayaknya. Nah, jadi dandannya seorang istri itu untuk suami. Jangan malah berdandan untuk orang lain. Ya, jangan sampai kita cantik kepada orang lain tapi sama suami enggak. Nah, ini kebalik. Ya, kita menyenangkan itu untuk suami kita. Ya, baik. Di antara kewajiban istri juga yang tidak kalah pentingnya juga, yang hendaknya diperhatikan oleh para istri adalah ya menghargai kebaikan-kebaikan suami, tidak kufur nikmat, senantiasa bersyukur, berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan suami. Ini penting sekali karena Nabi SAW pernah mengingatkan, uritun nar fa idza ra'aitu aksara ahliha minan nisa. Aku diperlihatkan neraka, ternyata penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita. Terus ada seorang wanita bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kok wanita wahai Rasulullah yang paling banyak masuk neraka? Qala li'anna kunna tuksirna syaka wa takfurnal ashir. Karena kalian wahai para istri banyak ngeluh dan mengingkari kebaikan suami, banyak ngeluh. Lihat ibu-ibu kalau lagi ngerumpi, ya, nah itu biasanya gibai suami malah. Uang belanjanya kurang lah,
ini itu, ngeluh. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami. Suaminya sudah berusaha semaksimal mungkin, udah banting tulang sampai tulangnya remuk semuanya, udah meras keringat, ya. Begitu ada satu kesalahan, dia bilangnya, kamu nggak sayang sama saya. Gimana nggak sayang? Anak udah 10, ya, tapi belum sayang. Nah, jadi intinya hendaknya bagi seorang istri untuk bersyukur, berterima kasih. La yashkuru wa man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jangan yang diingat-ingat itu cuma kesalahan dan kekurangan pasangan kita. Ya, termasuk keajaiban wanita, mereka memiliki hafalan yang kuat. Hafalan yang kuat terhadap kekurangan suami. Ini fakta ini. Ini fakta. Coba diperhatikan. Kalau perempuan itu kita punya kesalahan, mungkin malam pertama sampai sekarang dia masih ingat. Luar biasa hafalannya, kuat sekali. Kalau suami enggak terlalu. Mungkin aduh udah lupa. Oh yang ini udah lupa. Kalau perempuan masya Allah hebat mereka. Hafalannya mantep. Ya, masya Allah. Ya, andai saja untuk menghafal Al-Quran tentu lebih baik. Nah, yang keempat di antara ya pondasi rumah tangga ya agar tidak mudah karam di tengah jalan adalah ta'awun, saling membantu, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, kita harus saling bahu membahu, saling tolong menolong. Termasuk antara suami dengan istri. Makanya menarik dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri itu bagaikan pakaian untuk kalian wahai suami. Dan kalian wahai para suami bagaikan pakaian untuk istri. Jadi suami istri itu diperumpamakan oleh Allah SWT seperti pakaian. Kalau ada yang bertanya, apa maksudnya suami istri kok diperumpamakan seperti pakaian? Kan perumpamaan itu pasti ada korelasinya, hubungannya. Kok suami istri diperumpamakan pakaian? Apa hubungannya? Hubungannya, ya kata para ulama ahli tafsir, karena fungsi pakaian itu setidaknya 3. Fungsi pakaian itu setidaknya 3. 1, untuk melindungi kita dari terik panas, dari dingin, gitu kan? Kalau kita nggak pakai baju, kepanasan atau kedinginan. Jadi fungsinya melindungi. Begitu juga suami istri. Suami istri itu harus saling melindungi. Ya, suami melindungi istri, istri melindungi suami, terutama melindungi dari api neraka. Jangan sampai kita lebih sayang sepeda motor kita, mobil kita daripada sama istri dan anak-anak kita. Sepeda motor tuh ditaruh yang cari yang apa? Rindang, cari yang dingin gitu ya, biar gak kepanasan. Ya. Tapi istri anak dibiarkan saja kepanasan di neraka. Nah, ini berarti lebih sayang sama hartanya daripada sama keluarga. Yang kedua, di antara fungsi dari pakaian itu adalah menutup aurat, menutup cacat. Jadi kalau yang ada panu, kudis, itu kalau pakai baju nggak kelihatan tuh, ya kan? Nah, begitu juga suami istri. Suami istri itu harus saling menutupi kekurangan. Ayo. Jangan malah dibocorkan. Ini saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Aib istri adalah aib kita.
Aib suami adalah aib istri. Jangan gampang membocorkan. Sekarang ada kesalahan suami, langsung bikin status, curhat di media sosial. Salah. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutupi aib kita. Man satara musliman satara Allah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Itu menutupi aib seorang muslim. Bagaimana menutupi suami kita? Bagaimana menutupi aib istri kita? Wajib bagi kita untuk menutupi kekurangan. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya aib. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Bukan pernah salah, banyak salahnya. Kita banyak salahnya. Maka kewajiban kita adalah ya saling menutupi aib-aib kita. Yang ketiga, fungsi dari pakaian itu apa? Perhiasan. Ya, antum terlihat keren kalau pakai baju, apalagi kalau bajunya bagus, baru. Nah, itu yang misalkan aslinya pas-pasan, tapi kalau bajunya bagus, keren, wah itu bisa mengangkat derajatnya, ya kan? Nah, jadi intinya suami istri juga demikian, perhiasan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Ya, percuma kita ganteng tapi belum punya istri. Ya. Iya, ada yang kurang gitu loh. Ya, ada yang kurang dalam kehidupan ini kalau belum punya pasangan. Percuma karirnya melejit, cantik, tapi belum punya suami. Ada yang kurang. Ya, ada satu perhiasan yang kurang, yaitu memiliki pasangan. Baik. Jadi intinya kita harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain, saling bahu membahu, saling membantu. Ya, suami membantu istri, istri membantu suami. Lihat, Nabi SAW pernah ditanya, harta apa yang paling bagus wahai Nabi? Beliau mengatakan, lihat tahid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan tu'inuka ala amril akhirah. Harta yang paling indah itu kalau kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang bersyukur, dan memiliki istri yang membantumu untuk akhirat. Ya, nah begitu, harus saling membantu. Suaminya misalkan ya tidur, waktunya sholat, dibangunin. Untuk apa? Sholat. Nah, sholat dulu. Enggak, mas ya di sini ya. Sholat dulu Ya. Ketika suami mau bekerja, diingatkan. Dulu, wanita-wanita dulu, istri-istri dulu, kalau suaminya mau bekerja, mereka mengatakan, wahai suamiku, iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati dari pekerjaan yang haram, harta yang haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Mendingan kita kelaparan daripada kita masuk neraka. Masya Allah, kalau punya istri kayak gini enak. Bandingkan kalau istri kita misalkan, pokoknya saya nggak mau tahu mas ya, tanggungan kita banyak nih, listrik ya, kontrakan, SPP anak, pokoknya harus pulang bawa duit. Iya kalau rezekinya lancar. Nah, kalau seret, kadang-kadang ini yang membuat sebagian suami akhirnya apa? Ya, nekat merampok, nekat begal, nekat korupsi. Kenapa? Dorongan istri yang tidak soleh. Makanya peran istri itu sangat besar. Peran istri sangat besar. Peran suami sangat besar. Bagaimana harus saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Begitu juga kita yang sudah ngaji ilmu agama harus saling menguatkan. Ya, istrinya misalkan mungkin ada yang mencelanya, dibilang teroris misalkan, dibilang radikal, dibilang ninja misalkan, ya. Peran seorang suami di situ untuk menenangkan dia, ya.
Udah, nggak usah digubris. Walaupun semua orang mencela, yang penting kan saya tetap mendukung. Wah, begitu sikap seorang apa? Lihat Rasulullah SAW. Tatkala Safiyah ya dihina oleh sebagian istri Nabi yang lain, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mengusap air mata Safiyah dan menghibur Safiyah. Ya, menghibur Safiyah. Ketika Aisyah menangis saat haji karena sedang apa? Haid. Di saat yang lain bisa tawaf, ifadah, ya, tapi dia nggak bisa nangis. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menghibur Aisyah. Inna hadza syai'un qad katabahu wa la banati. Nggak usah nangis Aisyah. Memang ini takdirnya wanita itu. Kadang apa? Haid. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau istri sedih, istri mungkin ya lagi bete, di sini peran seorang suami. Bagaimana memperkuat dia, menghibur dia. Kalau Nabi SAW dulu mengatakan, min afdalil a'mal sururun tudkhiluhu fi qalbi akhi. Amalan yang paling baik adalah menggembirakan hati saudaramu. Bagaimana kalau menggembirakan istri kita dan anak-anak kita? Jangan tambah nangis, tambah dia dibully. Kayak anak kecil aja, gitu aja nangis. Dia butuh ya penguat. Wanita sekuat apapun dia tetap wanita. Ya, dia butuh ada orang yang bisa memperkuat hatinya, mentalnya. Begitu juga suami, ya. Peran seorang istri tatkala mungkin suami ya kadang-kadang mungkin stres, mungkin dia banyak pikiran, apalagi kalau ada masalah, ya. Peran seorang istri juga apa? Sangat besar. Lihat dulu Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka mencela Nabi SAW, mendustakan Nabi SAW, bagaimana peran Khadijah? Ya, apa kata Khadijah? Gak usah sedih wahai suamiku. Kau orang baik, kau suka menyambung silaturahmi, kau suka membantu orang. Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Wah, tambah semangat tuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika suami kita misalkan dalam jalan yang benar, dukung dia. Jangan malah digembosi. Ya, jangan malah digembosi. Ya, kadang ada sebagian istri malah gembosi. Ya, suaminya misalkan mengamalkan perintah Nabi SAW memelihara jenggot misalkan. Ya, mas, malu saya mas sama tetangga. Nah, ini namanya gembosi. Betapa banyak suami ya futur terjadi kemalasan karena kurang didukung oleh istri. Jadi harus saling apa? Melengkapi antara satu dengan yang lain. Harus saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kunci yang kelima, ayyul ikhwah, adalah sabar. Sabar ini penting sekali. Saking pentingnya sabar, kata Imam Ahmad, aku mendapati kata sabar di dalam Al-Quran 90 kali. 90 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan sabar ada 3 macam, kata para ulama. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Butuh sabar, Pak. Salat butuh sabar, ngaji ilmu agama butuh sabar, mendidik istri, anak butuh sabar. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak keluargamu salat dan sabarlah. Jadi butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dosa-dosa, maksiat. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka kita butuh sabar ya melawan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Karena hidup ini tidak akan lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam rumah tangga. Ya. Apalah kata pepatah Indonesia, peribahasa Indonesia, tiada gading yang tak retak. Gak ada orang yang sempurna. Gak ada rumah tangga yang sempurna, gak ada cekcoknya, gak ada salahnya. Mustahil. Rumah tangga terbaik saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, ada cekcoknya. Pernah tadi saya sampaikan ya, Aisyah pernah banting piring
Ya, tapi lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW. Rasulullah nggak nampar Aisyah. Padahal itu ada sahabat Nabi yang lain loh. Coba bayangkan kalau kita misalkan ada tamu, terus istri kita banting, itu mungkin kita marah sama istri kita, malu-maluin aja. Di depan tamu kok malah apa? Kayak gitu, ya kan? Tapi lihat Rasulullah, enggak. Rasulullah enggak ngomelin Aisyah, Rasulullah enggak ngomelin istri Nabi yang lain, ya. Tapi Rasulullah memberikan udzur. Gharat ummuku, maklumilah, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Ya biasa. Wanita itu salah satu sifatnya adalah apa? Cemburu. Jadi Rasulullah SAW, masya Allah, begitu sabar, begitu arif, ya, tidak gampang terpancing emosi. Oleh karenanya, terutama untuk para suami, saya ingatkan, ya, suami kalau pengen rumah tangganya bahagia harus punya rumus sabar. Istri salah, nggak salah, antum harus sabar. Ya, tapi bukan berarti istri selalu benar, ya. Ya. Artinya kita harus kita mengalah. Itu bukan berarti kemudian kita salah. Nah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suami pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin bukan berarti semena-mena. Ya, pemimpin yang baik adalah yang sabar menghadapi, ya, bawahannya. Oleh karenanya, ya, kalau terjadi konflik dalam rumah tangga kita harus banyak sabar. Terlebih yang patut kita waspadai saat istri minta cerai. Kita harus pandai-pandai sabar dan mengerem, ya, emosi. Karena seringkali gara-gara nggak bisa mengerem emosi terjadilah kata talak, kondisi marah, sehingga berbuah apa? Penyesalan. Dan penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Nah, biasanya orang lagi berantem, kalau kamu jantan ceraikan saya. Akhirnya suaminya nggak bisa nahan emosi juga, udah, ya udah saya ceraikan, masih banyak kok perempuan-perempuan yang lain nunggu saya. Masya Allah, masing-masing ikut. Setelah terjadi perceraian, baru kemudian apa? Nyesel, ya, nyesel. Akhirnya cari-cari fatwa, ya, bagaimana hukum menjatuhkan cerai tatkala kondisi marah. Nah, ini repot nanti. Intinya hendaknya bagi kita untuk apa? Menahan emosi, sabar. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134. Apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka itu orang-orang yang bisa menahan emosi dan suka memaafkan. Nah, suka memaafkan. Jadi harus gampang memaafkan. Jangan ego masing-masing. Ini, oh dia yang salah kok, aku nunggu dia dulu yang minta maaf. Kalau masing-masing seperti itu, akhirnya ya udah hancur rumah tangga. Harus ada yang mengalah. Mengalah itu belum tentu apa? Salah, belum tentu lemah. Nabi SAW pernah bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Ya, saya menjamin sebuah istana rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia benar, tapi nggak mau nggak mau ribut, udahlah, ngalah istilahnya. Ya, nah, dan kita supaya bisa melawan ego kita
hendaknya kita mengingat kebaikan pasangan kita. Jangan yang diingat itu cuma kesalahan. Ya, masing-masing kita pasti ada baik, ada kekurangannya. Tapi ketika terjadi masalah, jangan yang diingat itu cuma salahnya. Nabi bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan in sahita minha syai'an radhiya minhal akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya, karena kalau dia membenci salah satu perangainya, dia akan menyenangi perangai yang lain. Mungkin istri kita misalkan ya kurang cantik, tapi Masya Allah dia sabar, telaten merawat kita dan anak-anak kita. Ya, mungkin istri kita cantik, tapi ada kekurangannya, nggak pinter masak misalkan. Artinya setiap orang itu pasti punya apa? Kelebihan dan kekurangannya. Jangan memandang pasangan kita hanya dengan satu mata, tapi lihatlah dengan dua mata, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, dengan melihat kebaikannya, bukan hanya melihat kepada kekurangannya dan keburukannya saja. Ya, begitu. Baik. Kemudian yang terakhir, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara pondasi akhlak yang baik di pondasi rumah tangga agar tidak gampang karam di tengah jalan adalah dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Tadi sudah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Ya. Oleh karenanya seperti yang tadi sudah kita sampaikan juga, kita kalau pengen meniru rumah tangga yang harmonis, romantis, jangan melihat drama, sinetron, ya, dari para artis, pemain film dan sebagainya, jangan. Tapi lihatlah akhlak Rasulullah SAW. Karena beliau wa ana khairukum liya, saya adalah yang paling baik akhlaknya dengan keluarga saya. Karena beliau suri tauladan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh Rasul itu suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita pengen romantis, tiru akhlaknya Rasulullah. Rasul itu orang paling romantis, Pak. Jangan niru drama, film. Itu cuma acting karena dibayar saja. Belum tentu aslinya seperti itu. Tapi kalau kita pengen akhlak yang baik kepada keluarga, contohlah Nabi kita Muhammad. Rasul itu orang yang paling romantis. Satu, kita akan kasih contoh. Rasulullah kalau manggil istrinya, manggil dengan panggilan yang sayang. Manggil Aisyah dengan ya Humaira. Humaira itu artinya wanita yang cantik jelita, yang putih. Begitu juga kita kalau manggil istri, panggil dengan panggilan yang menyenangkan dia. Ya, istri itu senang kalau dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Sayangku, cintaku, bidadariku. Wih, Masya Allah. Nah, antum sudah punya istri belum? Sudah? Masya Allah. Manggilnya apa? Adik. Kok adik? Iya. Oh iya, jadi ingat. Boleh nggak kita manggil istri kita dengan umi atau adik? Kan dia bukan adiknya, istrinya. Manggil dengan, kadang sebagian manggilnya dengan umi. Kan dia bukan ibunya. Ya, boleh apa enggak itu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan enggak boleh. Ya. Karena itu menyerupai dhihar. Tahu dhihar? Seorang suami
menyamakan istrinya seperti ibunya yang haram untuk dinikahi dan dijimai. Baik. Sebagian para ulama mengatakan boleh, karena biasanya orang mengatakan umi atau adik itu nggak ada niat untuk mengharamkan, tapi hanya panggilan saja. Dan itu pendapat yang lebih kuat, bahwa itu tergantung kepada apa? Niat. Hanya para ulama menyarankan yang lebih afdol, jangan umi, jangan itu, untuk lebih selamatnya keluar dari perselisihan para ulama. Panggil tadi seperti apa? Ayang, misal ayang beb, atau cinta atau yang lainnya, cantik misalkan, boleh. Ya begitu. Ya, nanti diganti ya. Beneran ini diganti? Ya, udah tak kasih hadiah. Ya. Nah, untuk bukti menggantinya, nomor istri antum diganti. Ya. Adik diganti beb. Sayangku, gitulah maksudnya. Biar lebih selamat. Baik. Yang kedua, contoh yang lain juga, Rasulullah pernah dulu balapan sama Aisyah radhiyallahu, balapan lari. Ya, jadi istri juga kadang perlu untuk diajak rekreasi. Ya, diajak rekreasi. Habis kajian mampir kemana gitu ya kan. Masya Allah, seneng itu. Lebih semangat juga kajiannya. Nah, habis kajian mampir ke Burma. Atau mampir ke mana? Wow, itu tawaf berjam-jam kuat tuh. Ya. Nah, makanya antum kalau istri belanja harus ditemenin, supaya nggak banyak-banyak juga belanjanya. Nah, taib. Romantisnya Rasulullah SAW juga pernah beliau makan sepiring dengan Aisyah, bahkan makan di bekasnya Aisyah. Jadi misalkan Aisyah habis minum gitu ya, berarti kan di sini ada bekasnya, bibirnya Aisyah. Rasulullah SAW ya minum di bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau saat itu Aisyah saat itu sedang haid. Biasanya ya istri sedang haid, suami itu risih, agak jijik karena apa? Darahnya tadi. Tapi Rasulullah SAW di sini tidak. Ya, apalagi kalau minum dari bekasnya. Biasanya kita jijik. Bekas dikasihin saya. Tapi justru disitulah Rasulullah ingin menunjukkan romantisnya kepada istrinya. Ya, masya Allah. Pernah juga Rasulullah SAW ya, beliau kalau mau sholat dia cium dulu apa? Istrinya. Sebelum sholat. Kita juga bisa sebelum sholat, sebelum kerja, cium dulu istri, biar lebih khusyuk sholatnya. Iya, lebih tenang, lebih tenang. Coba antum kalau misalkan sholat tapi berantem dulu sama istri, yakin itu ke bawah pas sholat. Tapi kalau sebelum sholat antum cium dulu istri, itu bisa lebih apa? Tenang, lebih khusyuk. Ya, pernah juga Rasulullah SAW mandi bareng sama Aisyah, ya, mandi bareng. Pernah juga Rasulullah SAW tadi kepada Sofiyah, masya Allah, beliau pernah, karena Sofiyah kalau perempuan itu kan kalau naik unta susah gitu ya, naik unta susah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau jongkok. Kemudian menaruh pahanya supaya dijadikan tangga oleh Sofiyah. Jadi naik di pahanya Rasulullah SAW. Jadi jongkok untuk istri. Nah ini juga bisa kita praktekkan. Ya, bisa kita praktekkan. Paling enggak, walaupun enggak jongkok kayak kan itu bukan unta gitu ya. Bukan unta. Paling enggak antum bukain pintu untuk siapa? Istri antum mobil, masya Allah, itu terhormat loh. Istri seneng banget itu, tersanjung gitu, ya, bisa terbang gitu. Ya, kalau sepeda motor antum yang pakaikan helmnya,
Masya Allah, itu tersanjung tuh. Kadang hal-hal yang sederhana itu yang bikin ya istri semakin apa? Cinta. Demikian juga istri, perlakukan suami ya dengan baik, dengan cinta, dengan sayang. Walaupun dengan hal-hal yang sederhana itu bisa memupuk kecintaan. Ya, dan ini penting. Memupuk kecintaan antara suami dan istri. Walaupun kita udah lama nikah, jangan bilang, udah kita itu mah mungkin kalau yang pengantin baru. Ini udah lama. Ya, yang lama juga perlu. Antum punya rumah udah lama nggak kepake, kalau nggak dirawat dengan baik, dikapur lagi, dicat lagi, lama kelamaan rusak. Begitu juga rumah tangga. Ya, jangan merasa sudah lama nikahnya kok. Justru yang udah lama itu bagaimana kita rawat supaya tidak rusak, supaya tidak hilang dari kita. Nah, yang terakhir dari semua itu, jangan lupa di penutupan adalah doa. Semua teori tadi tidak ada artinya kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa supaya kita minta kebahagiaan dalam rumah tangga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa banyak doa kepada Allah. Terutama ketika kita ada konflik, problematika rumah tangga. Gelar sajadah kita, angkat tangan kita, minta sama Allah SWT, nangis, ya, curhat kepada Allah SWT. Insya Allah itu akan menjadikan rumah tangga kita bahagia. Jam berapa itu? Duhur ya? Sebagai penutup untuk ngetes masuk nggak materinya. Siapa yang bisa ngulang pondasi-pondasi rumah tangga supaya tidak gampang kandas? Ayo Pak. Ya, tanpa lihat catatan. Ibu silakan. Ayo. Yang ibu-ibu ada juga anunya, mic-nya. Itu mic-nya untuk ibu-ibu aja. Yang bapak-bapak nggak usah. Kan maksudnya gampang kalau bapak-bapak lebih dekat. Insya Allah dengar. Ayo Pak. Memperkokoh keimanan, terus menata niat. Semangat belajar ilmu agama. Baik, yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan hak para. Baik, terus yang keempat, saling melengkapi dan membantu antara satu dengan yang lain. Baik, terus sabar. Akhlak yang baik, berdoa kepada Allah. Berarti ada 7 ya. Nah, barakallahu. Baik. Satu lagi untuk bapak-bapak. Ya, bapak-bapak. Masih ada lagi. Oh, sekarang untuk ibu-ibu ya. Ya udah, untuk ibu-ibu. Ayo Bu. Apa tujuan atau apa 2 hikmah inti dari pernikahan? Wah, gampang ini. Mana? Ada mic-nya enggak? Apa terlalu mudah? Ya udah saya ganti deh. Nah, ada yang jawab. Ayo. Ya. Menjaga diri
memperbanyak keturunan. Pandangan mata. Ya, memperbanyak keturunan. Berapa Bu keturunannya? Walau alam. Katanya memperbanyak keturunan. Sampai berapa berarti keturunannya? Targetnya berapa targetnya? Anaknya berapa targetnya? Walau alam besar tinggal dikasih Allah aja. Oh gitu, Masya Allah. Ya, satu adalah menjaga diri kita dari maksiat, hal-hal yang diharamkan. Yang kedua adalah memperoleh keturunan. Baik. Yang kedua, Ibu, untuk yang akhwat juga, sebutkan kewajiban istri tadi yang kita sebutkan. Ya. Taat kepada suami dan hal yang bukan maksiat. Ya. Berusaha menyenangkan suami dan menghargai kebaikan suami. Nah, Masya Allah. Betul. Baik, satu lagi untuk yang ibu-ibu, biar habis sekalian. Tadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa hubungannya suami istri dengan pakaian? Tadi kita sebutkan ada 3 ya. Ya, Ibu. Satu, melindungi diri. Baik, hubungannya dengan suami istri apa? Melindungi diri. Berarti suami harus melindungi istri, istri melindungi suami. Baik, yang kedua menutupi aurat, aib. Berarti suami istri harus menutupi kekurangan, aib. Jangan dibocorin, apalagi bikin status. Ya, yang ketiga sebagai apa? Perhiasan. Nah, alhamdulillah pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.